Sanggar Tari Tradisional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Repa Priskananda Maulina dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tapiani dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Sudiro Ajija absen 30. Perkenalkan, nama saya Gali Septian dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Rudi dari absen 16. Perkenalkan, saya Yusa dari absen 13. Oke Ibu, sebelumnya kami dari siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya akan mewawancara Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Om Rohimah. Kalau di Sanggar saya jabatannya sebagai sekretaris, juga pengelola, sekaligus instruktur. Kalau keseharian saya ngajar di TK Miftahul Thoibah dan TPA Miftahul Thoibah. Itu. Oke. Kalau di Sanggar ini ada apa aja jenis tarian yang diajarkan di Sanggar Ibu? Banyak sekali selain tari tradisional, diantaranya tari merak, tari kijang, tari jaipongan, tari serikandi, terus tari topeng, dan tari tradisi yang lainnya semacam tari selendang, tarian-tarian yang sifatnya konvensional gitu, banyak sekali. Adapun khusus di Sanggar saya, Sanggar Seni Teater Bolon itu tidak hanya mengajarkan tari saja, tetapi alhamdulillah semua cabang seni, diantaranya tari, teater, sastra, seni rupa, pantomim, terus ya tari juga, terus musiknya juga ada yang tradisional, ada juga yang kontemporer, seperti kayak gitar kan itu masuknya kontemporer ya. Yang tradisional itu yang semacam gamelan, terus angklung, itu juga diajarkan. Terus selanjutnya siapa aja nih yang bisa belajar di tari tradisional di Sanggar Ibu? Maksudnya khusus tari ya? Ya. Khusus tari. Di Sanggar saya sebetulnya yang kalau mau silahkan aja, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai ibu-ibu juga. Saya pernah ngelatih bahkan sampai sekarang ya. Anak TK, SD, SMP, SMA, dan juga ada mahasiswa, terus ada juga ibu-ibu, umumnya misalkan masyarakat satu daerah, misalkan ada acara untuk mengangkat daerahnya itu sendiri, biasanya suka saya kelola. Nah itu alhamdulillah biasanya dari mulai anak kecil sampai ibu-ibu sampai bapak-bapaknya juga mau saya arahkan. Ini bapak-bapaknya misalnya bagian tari, atau ini ibu-ibunya bagian qosidah, atau jadi semua jenis kesenian biasanya saya sampaikan di daerah itu. Jadi untuk ke teater Bolon silahkan terbuka, siapa saja yang mau boleh. Dan dengan catatan di Sanggar saya di Teater Bolon tidak ada pendaftaran dan tidak ada berapa itu pendaftaran atau berapa itu sekali pertemuan, tidak. Ya jadi sistemnya gini, kalau di Teater Bolon itu sistemnya ngencleng. Misalkan satu kali pertemuan, kami lihat dari instruktur itu melihat anak ini minatnya di bidang tari, atau teteh yang SMP ini minatnya di bidang sastra misalkan. Nah itu setiap kali pertemuan itu kita ada kenceleng, dan kenceleng itu tidak saya pegang, jadi mereka kembali lagi ke mereka yang pegang. Kenceleng itu gunanya bukan buat kita, bukan, tapi untuk mereka lagi. Misalkan nanti kalau di puncaknya ada pementasan, nah itu uang kenceleng itu kita
pergunakan misalkan untuk kostum, untuk make up, untuk keperluan properti itu sendiri yang mereka yang saya latihkan ke mereka gitu. Jadi untuk di teater Bolon istilahnya gratis, siapa aja yang mau gitu. Ya. Berarti jadi kalau misalnya mereka ngasih uang itu untuk mereka sendiri, jadi Iya. kembali lagi ke mereka Iya, ya Bu? kembali lagi ke mereka, dikelola lagi ke mereka. Misalkan kalau untuk seni lukis ya, untuk seni rupa misalkan. Ini anak-anak ini misalkan bakatnya kelihatan menggambar. Nah, kita itu kan kalau menggambar butuh pensil misalkannya, butuh pensil warna, terus penggaris, penghapus dan kertas gambar. Nah itu dari situ itu biayanya gitu. Kami selaku instruktur nggak pernah memikirkan kita harusnya dibayar, enggak. Insya Allah kita ridolah gitu ya. Udah dari dulunya gitu. Berarti berbeda dengan sanggar-sanggar yang lain ya Ibu? Itu mungkin Ya. perbedaannya sanggar kami dengan sanggar yang lain. Kalau untuk sejarahnya ini kapan Ibu didirikannya tari tradisional ya teater itu? Di Sanggar Teater Bolon itu cukup lama ya, mungkin sudah 29 tahun sampai sekarang. Berdiri tahun 1996. Ya. Dan angkatan pertama itu yang jadi ketuanya itu ada suami saya ya, Pak Amang Hidayat namanya. Tapi suka tenarnya Amang Bolon gitu, makanya teater Bolon jadi Amang Bolon gitu ya, itunya tenarna gitu tah. Dari situ, dari seni Sanggar Teater Bolon itu alhamdulillah kami sudah sanes agul namanya janten dari hampir semua stasiun TV sudah pernah tampil di semua stasiun TV. Tapi itu bukan kami yang mengajukan, mereka yang datang gitu. Banyak sekali yang dari dulu kayak yang anak-anak kecil yang si Bolang itu. Oh, iya. Itu pernah pemainnya itu dari teater Bolon semua, hampir berapa tayangan itu. Terus yang banyak pokoknya yang kaulinan barudak itu ngambilnya dari anak-anak teater Bolon. Dan yang paling alhamdulillah saya yang paling berharga mungkin ya tahun 2018 kami mendapat penghargaan dari salah satu stasiun TV yang Andi Noya itu, yang acaranya Andi Noya itu kan mereka datang ke sini, saya juga nggak nyangka mereka kok datang sendiri gitu. Alhamdulillah kami dapat bantuan sampai 100 juta. Iya. Dan yang 100 juta itu tidak kami pakai semua. Kami bagi-bagi lagi. Alhamdulillah semua unsur, semua yang kami pilih itu kebagian, misalnya ke panti asuhan, ke pesantren, ke madrasah, terus ke menyekolahkan ada anak sanggar ya yang mau kuliah, kalau dulu mah ASTI, sekarang STSI, kalau sekarang mah ISBI ya. Dia itu pengen kuliah ke ISBI, dia pengetahuan keseniannya hebat sekali, dia dapat beasiswa. Nah salah satu dari yang Andi Noya itu biayanya buat dia masuk gitu ya, itu teater Bolon. Kan kami sistem pembelajarannya kalau sekarang ya, kalau dulu itu dulu sanggarnya di Selawi di Paseh ya, sekarang di rumah di sini di Lewidahu. Jadi pembelajarannya kalau dulu mereka yang datang ke sanggar itu kebanyakan anggotanya itu teater Bolon tiap madrasah. Jadi ada juga orang-orang dari luar gitu ya. Jadi kebanyakan kami mengelolanya madrasah. Jadi anggotanya beberapa madrasah. Ya hampir semua satu kota ini hampir berapa ratus lah. Pernah dilatih sama teater Bolon. Dan instruktur yang angkatan pertama itu
sampai sekarang itu mereka udah pada berpencar dan udah buka sanggar sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi beberapa cabang ya gitu. Iya. Kalau disebut teater bolon banyak cabangnya, iya. Jadi sistemnya gini, dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang mereka itu udah punya sanggar sendiri, udah bisa ngelatih sendiri dengan nama mereka sendiri masing-masing. Tapi tetap sampai sekarang itu masih tetap konsultasi. Dimanapun mereka ada acara, apapun bentuk acaranya, tetap ke teater bolon itu mereka datang. Konsultasi nih, Bu, Pak, ini saya misalkan ada acara ini, tolong dilihat apa yang kurang, terus apa yang harus ditambah gitu. Jadi mereka itu tetap sampai sekarang komunikasinya tetap berjalan. Iya, gitu. Oke, baik Bu. Tadi kan kata Ibu ada beberapa cabang. Iya. Kalau boleh tahu di mana saja lokasi sanggar ini, apakah memiliki cabang di tempat lain? Ya. Yang namanya bukan sebut cabang kali ya untuk teater bolon mah, tapi tetap ada koordinasi ya. Jadi nama sanggarnya kali ya yang itu yang ada Geleyong Salapan, ada teater tangga, ada juga Girisena, ada juga Badranaya, terus apa ya, banyak lah, lupa lagi ya, hampir beberapa ini hampir 10 atau 15 cabang gitu. Mereka itu yang megangnya anak-anak dari sanggar teater bolon, jadi itu. Apalagi sekarang pernah dengar yang di FKDT itu yang kabupaten. Yang kabupaten itu kan kota sama kabupaten kan, setiap kota itu dan kabupaten sekarang ada FKDT ya. FKDT itu Forum Komunikasi Dinas Takmilia. Nah, itu yang mengelolanya, yang setiap ada acara pembukaan Porsadin baik tingkat nasional atau tingkat Jawa Barat itu alhamdulillah mereka percaya sama kita, sama teater bolon. Nah, dari teater bolon gitu kita rekrut yang alumni itu yang sudah buka sanggar sendiri-sendiri, kita kompakan. Ini ada garapan buat misalkan FKDT kabupaten atau FKDT kota gitu untuk acara pembukaannya. Jadi kalau disebut cabang teater bolon ya memang banyak, tapi namanya bukan teater bolon lagi gitu. Jadi mereka punya nama sendiri gitu ya. Ke pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk melestarikan tari tradisional melalui sanggar? Ya, begini ya, kenapa melalui sanggar gitu ya? Nah, saya balik lagi bertanya, kenapa tidak melalui sekolah gitu ya? Nah itu, kenapa tidak melalui sekolah? Mungkin ini ya jawaban memang yang paling sulit ya. Sulitnya gini, anak-anak sekarang itu kan era globalisasinya kan ada HP-nya canggih banget ya. Di YouTube juga ada, udah nggak usah. Nah itu kenapa mereka itu larinya ke sanggar? Ya mungkin karena itu di sekolah cuma mengenal aja, cuma memperkenalkan. Oh ini SBDP ya kalau nggak salah ya pelajarannya apa? Ya SBDP ya, seni budaya ya. Mungkin di sekolah itu pelajaran SBDP-nya seperti gini. Dari 1 minggu itu cuma berapa jam? Satu kali ya? 1 kali pelajaran 2 jam. Nah itu sebetulnya kalau untuk bidang kesenian itu nggak bakalan cukup. Betul, nggak bakalan cukup cuma 2 jam. Karena kalau 2 jam itu mungkin cukup hanya 1 cabang. Misalkan nih cabang seni rupa, kan yang menggambar banyak ya, waktunya lumayan lama ya. Terus untuk tari juga sama, nggak bakalan cukup itu untuk 2 jam. Kalau yang bidang-bidang yang lainnya nggak kegarap. Nah itu mungkin kenapa mereka lari ke sanggar. Khususnya ke sanggar teater bolon ya, misalkan kenapa mereka itu lari ke sanggar saya, karena di sanggar saya memang nggak hanya tari saja yang diajarkan, cabang-cabang seni yang lainnya juga diajarkan ya. Alhamdulillah secara bertahap, secara rutin ya, mungkin sekarang udah rutin. Sekarang ada FLS 2N ya yang itu. Nah itu mereka yang sudah tahu dari sekolah mana, SD, SMP, SMA, mereka datangnya ke sanggar saya karena memang di sanggar saya cabang seninya itu komplit ya. Jadi kami yang membina. Oh ini Bu, ini misalkan ini mau FLS 2N, cabang apa Bu?
cabang lomba tari nih, kasih instruktur tarinya. Ini mau misalkan menggambar untuk tingkat SD kali ya biasanya. Kasih materinya gambar atau mau bagian puisi. Jadi mereka lari ke sanggar saya gitu kalau untuk cabang-cabang seperti itu. Kenapa enggak lari ke sanggar yang lain? Mungkin yang sanggar yang lain itu cuma misalkan sanggar tari aja. Ya, betul kan? Kebanyakan gitu. Semacam sanggar Mayang Binangkit, Dewa Motekar kan itu khusus tari ya, ada sanggar khusus tari terus ke apa yang ke Kang Andre itu. Rangga Setra itu khusus sanggar tari. Terus misalkan ke sanggar sastra, ada juga sanggar sastra. Itu sama kayak teater bolon itu kerjasama sama sanggar sastranya itu bagus sekali gitu ya. Mereka itu kalau bagian puisi larinya ke sanggar sastra. Nah itu kalau mau lomba. Jadi kenapa mereka itu larinya ke sanggar? Karena itu di sekolah mungkin hanya pengenalan ya, hanya memperkenalkan misalkan oh ini tari misalkan tari merak atau oh ini tarinya bisa aja nggak tahu ya apakah mereka itu gurunya itu mencontohkan apa enggak, oh ini tarian merak atau oh ini tarian topeng, Paling cuma teorinya aja. nah itu jadi mengapa mereka lari ke sanggarnya itu. Kemudian bagaimana bagaimana kearifan lokal tari tradisional ini bisa bertahan di tengah globalisasi? Ya, gini ya. Kalau menurut saya, kenapa tari itu bisa bertahan sampai sekarang ya? Kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang itu sulit, apalagi anak muda itu mau mengenal, apalagi mencintai, apalagi bisa mempraktekkan sampai bisa mengikuti itu sulit sekali ya untuk zaman sekarang. Tapi alhamdulillah mereka mungkin yang masih ada hati nuraninya pingin melestarikan budaya kita sendiri. Nah itu biasanya caranya saya kalau merekrut seperti itu biasanya seperti ini. Kita adakan dulu pementasan misalkan ya, ini pentas Sanggar Seni Teater Bolon atau di acara Milang Kalanya Teater Bolon misalkan ya, kita pentaskan misalkan tari, kita pentaskan musik, kita pentaskan baca puisi. Nah mereka kan setidaknya melihat ya mungkin mudah-mudahan dari sana mereka anak muda itu hatinya terbuka terbentuk untuk oh kenapa mereka bisa kita enggak. Nah selalu untuk mencoba seperti itu. Nah kalau kita udah masuk rangsangan seperti itu, sekarang banyak acara misalkan ada sosialisasinya di acara-acara pembukaan gitu, event-event tertentu ya. Terus yang paling hebatnya lagi sekarang itu misalkan untuk duta negara kayak ada konferensi atau pementasan di luar negeri gitu ya misalkan. Nah, jadi ada duta misalkan dari Indonesia ke luar negeri, kita di sana mementaskan menyuguhkan seni kita sendiri dari Indonesia, dan mungkin itu yang mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Tapi itu kalau seperti duta-duta seperti itu kan memang kalau dilihat juga dari anggaran juga ya bukan anggaran sedikit. Nah itu mungkin masih langka gitu. Tapi ya minimal kita pementasan lah secara sederhana untuk mengetuk hati mereka yang anak-anak muda sekarang bisa mengikuti lah, minimal bisa mengenal kesananya, bisa mengikuti, apalagi mencintai gitu ya. Dan kemudian bagaimana cara Ibu untuk memikat para generasi muda untuk bisa mencintai dan mempelajari tarian tradisional? Biasanya kalau khusus untuk generasi muda, saya terjunnya ke Karang Taruna. Ya, ke Karang Taruna.
atau kalau di madrasah itu atau kalau di itu ada Irema ya sekarang mah ya. Kita terjun di sana gitu. Kita kenalkan, kita latih mereka sebagus apapun hasilnya, apa itu masih kurang atau memuaskan, tetap kita sampaikan ke mereka pesan-pesan tari tradisional itu dengan cara kita melatihkan ke mereka juga. Yang hasilnya ya seadanya aja gitu. Ya alhamdulillah dengan cara itu saya sudah mencoba di beberapa tempat ya, hampir kalau di Kota Tasik udah terus kemana-mana gitulah, terus terjun kemana-mana gitunya. Alhamdulillah kalau kita lihat tahun berikutnya aya anu nempel gitu ta, aya anu masih tahu ketika ibu ke sana lagi, oh bu yang kemarin aja ya dulu ya buat anak-anak, jadi mereka latihan lagi ke ini ke adik-adiknya mereka gitu di sana. Jadi salah satunya itu untuk memikat hati remaja itu saya terjun ke Karang Taruna, dan kalau ini ke Irema ya kayak itu, kalau di remaja masjidnya itu dengan tariannya kadang-kadang gini ada pro dan kontranya juga ya kalau kita terjunnya ke Irema. Misalkan gini, naon bedana ayeuna tari merak anu teu ditiung jeung nu teu ditiungnya. Misalkan di Irema, masa kita saya nggak pernah gini, kalau saya melatih tari anak ini suka di kerudung atau kita sasarannya ke madrasah atau ke Iremanya, saya nggak pernah suruh ketika tari disuruh membuka kerudung, nggak. Apa salahnya kan anu tari ge teu naon sih di kerudung. Sekarang kan masih apalagi sekarang sudah banyak ya anu direka-reka kerudung, ketika bisa saja ya. Itu saya nggak jadi halangan buat mereka bisa nari. Tetap kostumnya juga suka saya bandingkan. Nih aslinya misalkan tari merak aslinya begini, nggak pakai kerudung, terus kostumnya seperti ini. Tapi kita nggak ada salahnya, tetap kita ngajarkan tari merak ke mereka dengan kostumnya dengan kostum muslimnya. Saya tetap pakai kerudung, mereka tetap pakai kerudung, ininya enggak terbuka, oratnya enggak terbuka, tapi tetap pakaiannya tari merak. Saya kira enggak akan kumpahnya tidak menekan. Iya, bukan maksudnya tidak mengurangi apa itu tari merak gitu. Jadi tetap saya kalau misalkan di satu tempat, oh ini misalkan saya suka ini ya, saya juga suka melatih di SD Kristen ya, pernah di SD Kristen. Oh ini berarti kan nggak harus pakai kerudung. Oke, saya juga biasa, bu disanggul, kayak disanggul. Nggak harus tetap kena saya mau ngelatih, misalkan harus pakai kerudung, nggak. Kita tetap lihat kondisi tempat mereka, keseharian merekanya gitu. Mungkin cukup sekian Ibu wawancara dari Karemi kelompok 5. Terima kasih atas meluangkan waktunya ya Bu. Maaf Ibu mengganggu ya. Semoga ini menjadikan tambahan pengetahuan buat teteh dan AA semua. Apalagi ini kan tadi pertanyaannya ya berhubungan dengan anak muda, dengan itu. Mudah-mudahan sebelum orang lain, silahkan ini dulu yang ya siap nggak? Nah itu jadi sebelum ke orang lain kok pertanyaannya anak muda ini mau nggak nih jadi pelopornya gitu aja. Mudah-mudahan kelompok ini menjadi pelopor buat mereka-mereka yang belum mengenal khususnya tari tradisional dan lain-lainnya itu mungkin ya. Siap ya? Insya Allah Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, udah. Mungkin sekian wawancara
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.